Nah, yang berikutnya kita akan tambahkan. Nah, untuk menambahkan kita klik lagi, klik roda gigi, lalu turn editing on. Kita akan tambahkan aktivitas yang baru ya. Nah, ini silahkan lesson ini Bapak Ibu bisa setting sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Jika ada 4 KD ya berarti ada 4 lesson ya. Dan isinya bisa hanya full bacaan saja, bisa juga tugas soal seperti tadi gitu. Jadi anak bisa langsung dapat nilai, udah selesai. Nah, tapi jika ada guru yang memiliki gaya saya harus upload tugas, anaknya harus upload tugas dan sebagainya. Nah, bisa klik add an activity or resource, lalu pilih assignment ya. Jika Bapak Ibu memiliki gaya mengajar atau metode pengumpulan tugas dengan upload file ya. Kita add. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan judulnya ya, misalnya upload tugas 1 di sini misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan tugasnya di sini. Tugasnya itu apa? Misalnya silahkan kalian cari dan upload, karena berhubungan dengan materi yang pertama, file foto misalnya penemu algoritma misalnya ya. Nah, ini contohnya adalah upload file ya. Sebenarnya di assignment ini tidak hanya upload file saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pilih bikin soal di sini ya. Kalau tadi kan soal esai sudah ada di lesson ya. Nah, bisa bikin soal esai lagi di sini. Anak harus menjawab, itu bisa ya. Nah, di sini juga bisa menambahkan file, misalnya kalau di produktif itu ada job sheet ya. Nah, job sheetnya bisa dimasukkan ke sini, diupload, sehingga nanti anak-anak bisa mengerjakan dan mengupload kembali jawabannya. Lalu di sini Bapak Ibu juga bisa setting waktunya ya. Bisa setting waktunya di sini Bapak Ibu. Untuk tugas ini dari kapan sampai kapan ya, deadline-nya gitu. Mulainya sampai kapan, deadline-nya sampai kapan. Itu ya. Nah, ini yang paling penting. Jika Bapak Ibu membuat tugasnya hanya diketik di sini, maka tidak usah di checklist file submission, cukup online text ya. Lalu kalau misalnya kata-katanya mau dibatasi, silakan bisa tuliskan berapa kata ya, atau kalau tidak dibatasi tidak usah di checklist. Tapi kalau tugasnya seperti ini harus upload the file, maka Bapak Ibu bisa checklist file submission ya. Nah, di sini maksimum uploadnya berapa filenya, misalnya 1 saja. Nah, limitnya lihat, harus diperhatikan ya, limitnya itu hanya 2 MB ya. Jadi kalau misalnya anak harus mengumpulkan link, cukup online text saja yang dipilih. Nanti anak bisa copy paste linknya, link YouTube ataupun link Google Drive ya. Itu bisa untuk mengakali yang 2 MB ini. Nah, ini file submission 1, uploadnya segini. File tipe kita coba pilih. Nah, di sini file tipenya apa? Apakah PDF atau dokumen? Nah, bisa dipilih di sini. Atau karena di sini foto, jadi image pilihnya ya. Image-nya apa juga bisa ditentukan, mau JPEG, mau PNG, itu bebas. Nah, kita save change saja kalau sudah. Nah, jadi ini file yang harus dikumpulkannya ya, dalam bentuk file ini, image. Nah, feedback tipe di sini Bapak Ibu bisa memberikan feedback berupa nilai offline grading ya.
ini tidak usah, dan feedback komen. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan komen kepada anak kalau mau memberikan komen, karena pada dasarnya untuk belajar online itu penghargaan setinggi-tingginya itu bukan hanya nilai, tapi komentar Bapak Ibu juga sangat ditunggu anak. Offline grading untuk pemberian nilai ya. Lalu submission setting kita perkecil dulu. Nah, ini require student to click the submit button. Nah, jadi anak harus mengklik submit untuk mengumpulkan ya. Nah, sisanya jika ini bisa dibuka lagi, maksudnya setelah anak mengupload masih bisa dibuka, itu bisa di set ya. Kalau never ya never gitu ya. Lalu untuk grup tidak, notifikasi saya juga tidak, paling grade nanti bisa Bapak Ibu set nilainya ya. Kalau misalnya masih kurang, ini ada KKM-nya misalnya, nanti bisa ketahuan ya. Common module tidak, restrict access juga tergantung Bapak Ibu ya, mau di setting gimana. Tapi kalau di awal sudah di setting waktunya, tidak usah di set. Activity completion tentu saja anak harus mengupload, jadi show activity completion. Nah, student must submit. Nah, jika anak sudah mensubmit artinya sudah selesai ya gitu. Kecuali kalau anak harus nunggu nilai ya di checklist lagi yang ini, sama seperti yang tadi lesson. Ini tidak usah diatur lagi, kita save and display ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau tampilan guru itu seperti ini ya. Kalau tampilan guru. Untuk tampilan siswa kita coba lihat tampilan siswa. Student. Nah, jadi kalau tampilan siswa seperti ini, silakan kalian cari dan upload file foto penemu algoritma misalnya. Nah, tinggal nanti anak itu klik add submission ya. Nah, lalu nanti anak-anak upload filenya di sini ya. Misalnya kita sembarang saja dulu, klik panahnya, klik choose file. Untuk upload ya. Misalnya kita sembarang saja gambarnya. Nah, pastikan jangan lebih dari 2 MB ya. Ini 701 KB. Kita open, kita upload. Nah, kita save change. Nah, seperti ini. Jadi anak bisa mengedit. Kalau misalnya salah kirim misalnya, atau menghapus dulu submissionnya bisa ya. Nah, ini belum dinilai, jadi tinggal menunggu nilai dari gurunya ya. Submit assignment kalau sudah selesai. Nah, are you sure submit? Karena kalau sudah disubmit tidak bisa dirubah ya. Klik continue. Nah, ini sudah selesai. Jadi anak tidak bisa merubah lagi ya. Ini sudah masuk ya. Kita kembali ke tampilan guru. Nah, kita lihat view all submission ada tidak ya. Nah, harusnya kalau anak sudah ada yang mengumpulkan sih nanti muncul ya di sini namanya. Karena anak belum mengumpulkan jadi tidak bisa muncul. Nah, kita kembali ke menu course atau kelas. Nah, baik, sampai di sini kita sudah membuat 2 ya aktivitas, 1 lesson untuk materi, yang kedua untuk upload tugas ya. Sekali lagi, ini fleksibel, terserah Bapak Ibu mau memberikan tugasnya tergantung gaya Bapak Ibu ya. Senangnya hanya yang penting anak baca. Nah, itu silahkan ya. Cukup lesson saja, nanti akan terekap siapa saja yang sudah membaca, tanggal berapa, jam berapa ya, dan berapa lama dia membaca, itu bisa muncul di sini.
Untuk yang gayanya senang upload tugas, tapi ingat maksimal hanya 2 MB ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya ingin lebih koordinasi dengan admin web ya, seperti itu. Tapi ini juga tidak hanya upload file saja. Tadi sudah disampaikan bisa online text juga. Jadi berupa pertanyaan bisa di sini. Cuman alangkah baiknya jika berupa pertanyaan digabung dengan lesson seperti tadi ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita sudah mendapatkan 2 konten ya. Itu pilihan ya, itu pilihan, tidak harus semuanya dilakukan, mana saja yang memudahkan Bapak Ibu dan tentu saja memudahkan peserta didik.